2020 siap dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Pemimpin menyiapkan. Pemimpin menyiapkan. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara, kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara. Hormat. Gerak. 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 Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Tawur, upacara bendera dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-92 tanggal 31 Oktober 2020 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya.
Upacara. Sejenak mari kita tundukkan kepala sambil berdoa untuk mengenang arwah para pahlawan yang sudah gugur mendahului kita. Mudah-mudahan arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dapat melanjutkan perjuangan-perjuangannya. Mengheningkan kita mulai. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928. Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Perapatan Pemuda-Pemuda Indonesia yang diadakan oleh Perkumpulan Pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Yom Java, Yom Semangat Bon, Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun Pasundan, Yom Selanitan Bon, Yom Batak, Yom Selebet, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1938 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi pidato-pidato dan pembacaan ini, kerapatan lalu mengambil putusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan azas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan-perkumpulan bangsa Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan sejarah bahasa, hukum adat, pendidikan dan panduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disahkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan kita. Pemuda Indonesia, menatap bumi. Amanat pembina upacara sekaligus pembacaan biografi Muhammad Tabrani. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini keluarga besar SMP Negeri 1 Pako bisa melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-92. Mudah-mudahan kehadiran kita mengikuti kegiatan dari awal sampai kegiatan ini berakhir akan dicatat oleh Allah SWT sebagai tambahan amal ibadah yang insya-Allah balasannya akan kita nikmati yaumil qiyamah. Salawatullah wa salamuhu, mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW yang sudah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah sampai dengan saat ini. Yang saya hormati Dewan Guru, Dewan Staf Tata Usaha, para siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Pada hari ini, sebagaimana saya sampaikan di awal, adalah upaya untuk mengenang
sebuah momentum bersejarah yang dilakukan oleh para pemuda pada tahun 1928 yang silam, di mana pemuda mengambil peran. Kalian saat ini, posisi kalian adalah bagian dari pemuda yang seharusnya juga bisa mengambil peran. Oleh karena itu, tidak banyak lembaga yang melaksanakan kegiatan upacara pada hari ini, karena memang harus kita akui rasa nasionalisme kita semakin tahun itu semakin terkikis. Oleh karena itu, melalui pendidikan, melalui jalur-jalur pendidikan seperti ini, mudah-mudahan rasa nasionalisme kita itu akan kembali bangkit untuk mengenang sekaligus meneladani apa yang sudah dilakukan oleh para pemuda. Salah satunya, sebagaimana sudah diputuskan di dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Salah satunya, kami para pemuda bersepakat untuk mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami para pemuda bersepakat untuk mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami para pemuda menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Peserta upacara yang saya hormati, bukan yang ketiga, bukan mengakui berbahasa satu, tapi menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bayangkan seandainya tidak ada momentum bersejarah. Orang Madura tidak terbiasa menggunakan bahasa Madura. Orang Jawa pun begitu. Tetapi mereka dipersatukan dengan adanya bahasa Indonesia. Maka kita harus bersyukur dengan momentum bersejarah yang dilakukan oleh para pemuda 1928 yang silam, ternyata membawa hikmah kepada kita bahwa walaupun kita bermacam-macam suku, bermacam-macam bahasa, tetapi dapat dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sesuai dengan edaran dari Dinas Pendidikan bahwa pada hari ini, hari Sabtu tanggal 31 Oktober tahun 2020, setiap lembaga pendidikan diminta, diwajibkan untuk mengirim doa kepada para pahlawan, khususnya pahlawan para pemuda yang sudah gugur, terutama yang berjuang ketika mereka mengikrarkan Sumpah Pemuda. Salah satunya biografi yang akan saya bacakan berikut ini. Riwayat tokoh Sumpah Pemuda yang berasal dari Kabupaten Pamekasan. Beliau bernama lengkap Muhammad Tabrani Suryo Witijirto, lahir di Pamekasan pada tanggal 10 Oktober 1904, merupakan putra dari pasangan Ibu Siti Aminah dan Bapak Suradi Surawicitro. Rumahnya di Jalan Sesame Road nomor 1, Kelurahan Geletek Anyar, yang sekarang rumah tersebut sudah beralih tangan dan tinggal sisa puing-puing bangunan. Muhammad Tabrani mendirikan sekolah pada tahun 1919 yang diberi nama Sekolah Kita. Letak sekolah ini berada di Jalan Jogotole di depan gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Pamekasan, yang sekarang ini ternyata sekolah itu sudah tidak ada karena lokasi sekolah itu sekarang sudah menjadi kompleks pertokoan. Tabrani berkarir di Bandung dan dengan kecerdasan dan idealismenya, dia mendapat amanah sebagai Ketua Kongres Pemuda yang pertama yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1926 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Gagasan itu dikeluarkan sebagai Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda
tahun 1928 yang isinya yang isinya berjudul Bahasa Indonesia di kolom kepentingan koran India baru edisi 11 Februari 1926 yang isinya 3 hal: berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Para peserta upacara yang saya hormati, apa yang bisa kita ambil dari hikmah biografi Muhammad Sardani? Ternyata pemuda dari Pamekasan menorehkan sejarah karena beliau yang menggagas lahirnya bahasa Indonesia. Oleh karena itu, mari kita jadikan momentum Sumpah Pemuda ke-92 di tahun 2020 ini menjadi momentum untuk kita teladani. Dan kalian, para siswa, anak-anak kalian, jangan merasa berkecil hati walaupun kalian ada di pinggir gunung, di pedesaan, tetapi suatu saat insya Allah dengan doa yang tulus daripada Dewan Guru yang ada di SMP ini, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bermanfaat dan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat di masanya nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, sekali lagi apresiasi kepada Bapak Ibu Dewan Guru, anak-anak kalian yang sudah mengikuti kegiatan ini dan tertib. Mudah-mudahan kegiatan ini akan menjadikan sesuatu yang bermanfaat untuk kemajuan sekolah. Karena kalau kita biasa-biasa saja, maka prestasi yang akan kita dapat juga biasa. Tetapi ketika kita berusaha lebih, insya Allah prestasi yang akan kita dapatkan juga lebih. Mudah-mudahan upaya yang kita buat ini merupakan upaya lebih yang sengaja kita niatkan untuk kemajuan sekolah ini. Demikian amanat yang kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.